Belum ya? Oke, ini kita bahas hari ini mengenai Unix System Call dan manajemen memori utama. Sebelum sampai ke praktikum ini yang pertemuan ke-7, sebelumnya sudah dicoba itu semua. Sudah dicoba belum? Sampai 5. Belum, Pak. Hah? Sampai 5. Praktikum 5. Praktikum 5. Praktikum 5 sudah ya, tapi saya lihat itu yang lebih banyak itu yang tidak ngirim sebenarnya. Saya perhatikan yang ngirim sedikit aja yang ngirim itu. Jadi saya tidak yakin itu udah mencoba atau mengerjakan ya yang lainnya. Yang tadi siapa yang ngomong itu tadi sampai ke-5? Saya, Pak. Andreas. Ya, Pak. Oke, Andreas. Di sini ada perbedaannya di sistem call dan manajemen memori ini. Kita bicara tentang proses, yaitu tentang fork, ya, fork. Terus penambahannya, kita eksekusinya, kita menggunakan G++ di Unix-nya ya, di Ubuntu-nya. Fork ini menggambarkan menampilkan hasil dari proses parent dan child. Jadi kalau dia ID si parent-nya kita create, nanti kalau di bawahnya menjadi child-nya atau anaknya. Oke, manajemen memori. Saya coba langsung ke apanya ya, ini. Contoh yang pertama itu untuk percobaannya, yaitu mengenai melihat proses parent dan proses child. Kita menggunakan editor V. Buatlah file fork1cpp dan ketikkan programnya. Ini programnya memakai C++ ya, C++. Ini saya coba, yang di sebelah kanan ini nampak enggak? Terminal. Nampak, Pak. Nampak, ya? Nah, Nampak, Pak. Kita coba membuat V1 CPP. Nah, ini punya. Ya. Nanti, ya ini dia bahasasinya, kita menggunakan V. Terus udah selesai, kita coba execute dia. Cara execute-nya kita pakai ini dia. G++ -o fork1 spasi fork1 titik cpp. Kita enter. Oke, setelah selesai kita running. Pakai titik /fork1. Hasilnya seperti ini. Jadi dihasilkan di situ nama prosesnya yang untuk pertamanya proses 43207 namanya, parent-nya, baru pemiliknya, ID-nya, lalu prosesnya, dan seterusnya. Oke, nanti di sini jangan, kalau misalnya kita eksekusi yang ya kita run yang 2 kali programnya, dia masih sama ya, bitnya sama, dia hasilnya seperti ini. Terus untuk mencobanya ini sebenarnya tidak harus dari terminal aja, dari terminal. Kita bisa mencoba pakai bahasa C, misalnya Turbo C, atau pakai Borland C, atau pakai Java juga boleh. Terus saya mau coba di sini saya pakai Espresso C. Kalau di netbook itu Espresso C saya pakai.
ini sama isinya ya, si Fox 1. Kalau saya run, ini hasilnya. Nampak kira-kira ya? Halo? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nanti biar nggak agak sulit di pembuatan, kalau kita pakai V-editor itu, sebenarnya ada perintahnya di sini. Perintahnya kita V. Nah, kita mau ngapain? Nampak di sini ya, mau help-nya, atau apanya. Nampak di sini. Nah, ini untuk help-nya. Cara kerjanya, sebenarnya di pertemuan yang kalau diperhatikan nanti yang praktikum 6 ada juga di sana kita mencoba. Oke. Lalu bagaimana kalau kita di percobaan berikutnya? Percobaan yang VFOC yang kedua. VFOC yang kedua. Ini di sini membuat dua proses terus-menerus dengan sebuah sistem call FOC dengan menggunakan editor V. Ini programnya pakai C++. Saya coba V. VFOC. Jadi di sini nanti kita mendeklarasikan si get PID-nya, lalu menghasilkan suatu nilai. Itu tipenya si PID. Lalu selama dia fork-nya integernya pertama 5, child PID-nya, lalu ditampilkan nanti si X-nya. Bentar. Kita execute dulu. Kita build. Kita execute. Fork 2. Hasilnya seperti ini. Oke, ya ini berjalan terus kalau tidak kita berhentikan. Jadi kalau kalau di Ubuntu pakai Ctrl C, kalau di laptop saya pakai Ctrl Z. Oke, ini untuk yang percobaan kedua. Bagaimana dengan, oh ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti? Halo? Sedikit, Pak. Ya? Sedikit. Sedikit. Ya, agak susah ya. Jadi, pinginnya sih saya ada yang mau menampilkan kerjaannya yang sebelum-sebelumnya. Nanti kalau saya tuntut harus menunjukkan laptopnya, susah. Nanti ganti-gantian jadinya. Susah. Oke, ini saya coba running yang si Fog 2 menggunakan Espresso C. Gimana hasilnya? Dia berjalan terus. Nampak ya? Nampak ya, Dek? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, ini dia hasil percobaan yang kedua. Oke, kita coba untuk percobaan ketiga ini membuat dua proses sebanyak 5 kali. Dia membuat proses banyak 5 kali.
Di sini integer main void PID child ID fork dia prosesnya 5 ya, i lebih kecil 5. Jadi dia i-nya dari 0 berarti i ke 0, i ke 1 sampai i ke 4. Nanti ditampilkanlah this is process pertama dan seterusnya. Coba kita dari sini. Di terminal. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Lalu kita coba build dia. Ketiga. Setelah di build, kita run. Oke, itu hasilnya. Prosesnya 65, 66, ulang-ulang ya. Jadi, nanti setiap run kok jadi beda nomornya ya. Ya, itulah namanya IDC prosesnya kan makin bertambah. Kita run lagi, beda lagi dia ID-nya. Beda lagi. Ini untuk ID si child-nya. Bisa ya? Bisa diikutikan, Dek? Pak, slip 2 itu untuk apa, Pak? Ya. Ya. Slip 2 untuk apa, Pak? Perintah yang di C++ itu. Flip ini ya. Ya, ya, Pak. Slip. Belum pernah mencoba ini. Dari yang lain. Coba saya dari sini ya. Saya coba ya. Is 9755. Ini Kak, tampak nggak perbedaannya? Tampak nggak apa? Andreas tadi yang bertanya ya? Sekali 2 gitu, Pak. Kan. Dia kayak timingnya dia untuk apa namanya? Delay-nya, Pak, ya. Nilai relaynya seperti itu dia diperlambat, semakin banyak dia semakin lambat. Jadi kalau kita contohkan tadi 0, kalau 0 itu kan tidak ada langsung dia selesai kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita taruh 5 biar lebih tampak perbedaannya, dia jadi lama dia. 5 detik dia. 5 detik lanjut. 5 apa itu kedip-kedipan itu nampak kan? 5 lanjut. 5 lanjut. Oke, Andreas. Oke. Oke, itu untuk percobaan yang ketiga. Berikutnya, untuk percobaan keempat, di sini membuat proses parent.
menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. Sistem call wait. Ini dia untuk menggunakan V editor. Lalu kita coba dia will. Lalu kita run, execute. Nah, itu dia hasilnya. Jadi nanti di percobaan itu disampaikan apa hasil analisanya ya, hasil analisanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang dicetak ini get fit apa maksudnya Pak? Get fit. Yang mana, Dek? Ini the out, I am a child and my fit. Cetak lebih lebih kecil get fit. Yang di programnya ini yang ditanyakan kan, yang baris keberapa? Yang if ini Pak, if child fit. If child, PID nih. Yang mau mencetak ini Pak, mencetak get fit yang bawah. Bentar. Tadi ngomong siapa? Andreas masih? Pak. Hah? Andreas? Iwan Pak. Hah? Iwan Pak. Siapa? Iwan Pak. Pak. Iwan. Simon, Pak. Simon, Pak. Simon Kevin. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini bentar. Aduh. Simon Kevin ini saya kasih jadi apa namanya co-host. Saya tidak tahu apa maksudnya. Coba ditunjukkan. Saya kasih itu co-host. Pakai apa aja? Pakai note, pakai pensil itu, tunjukkan yang mana. Ini Pak. Oh, yang itu. Oke. Count I am child and my PID. Ini maksudnya untuk setelah tanda kurung ini untuk apa get PID nih gitu? Ngambil PID. Hah? Ngambil PID bukan, Pak? Padahal yang dikasihkan nggak ada Pak. Get. Kalau di dalam sini kan untuk get PID ini. PID. Ini kan apa namanya? Kamu mau menampilkan ini see out, I am child. Terus isinya apa? Atau diambil dari variabel mana dia? Iya, Pak. Maksudnya. Jadi diambil dari PID. Oke. Kalau dia di dalam apa namanya? Di dalam C namanya scan. Ya kan? Scan PID. Nanti kalau kamu pakai Java, apa itu? Udah belajar Java kah? C++, Pak. Ya inilah C++. Di apa? C++ atau C? Plus, Pak. Yang ini kan? Ya. Berarti udah tahunya. Kalau sudah belajar apa namanya? C++. Kalau di Windows, get PID itu ada nggak, Pak? Hah? Kalau di Windows, get PID perintah gitu. Di Windows? Saya nggak pernah lah. Kan dia dibilang untuk menampilkan voxel itu di Windows nggak ada. Terus Pak, kalau kita memasukkan program C++ itu lewat terminal Linux ya, caranya gimana Pak? Atau harus lewat text editor? Enggak, ini tadi nggak saya contohkan kan pakai V. Ini kami kan pakai VirtualBox, Pak. Ya, walaupun pakai VirtualBox kan V editornya emang nggak ada.
Ada nggak? Halo? Halo Samuel? Coba Samuel pakai laptop nggak sekarang? Saya yang bertanya tadi, Pak. Andreas. Oh, Andreas. Andreas pakai laptop nggak? Pakai, Pak. Nah, saya kasih Andreas jadi host ya. Tapi ini Zoom-nya di HP, Pak. Dari HP. Andreas ini lagi hidupin laptopnya ya? Ya, Pak. Cuma nggak bisa join Zoom, Pak. Karena saya pakai HP. Lanjut Andreas, bisa? Saya coba aja gimana, Pak? Saya screenshot kirim ke Bapak. Boleh. Ini ya. Yang cowok Wilman. Atau yang lainnya pakai virtual. Ya, Pak. Iya, Pak. Wilman pakai virtual atau memang diinstal Ubuntu-nya? Pakai virtual, Pak. Virtual? Iya. Editornya ada nggak? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Selain jadi kalau editor itu pakai apa? Kalau di virtual? Nggak pernah pakai ini, Pak. Pakai terminal doang, Pak. Kemarin. Oke. Ini kan kebetulan kita untuk Fog ini harus pakai bahasa C ya. Buat yang lainnya ya, kita bahasa C. Kalau memang tidak ada nanti editornya pakai program C aja, atau pakai Turbo C, atau Borland C, mau pakai Java juga boleh. Tadi kan saya contohkan di sini, saya pakai Espresso ya, Espresso C. Misalnya mau mencoba yang keempat misalnya, hasilnya sama aja. Nanti jadi jangan jadi masalah buat yang lainnya kalau tidak ada editornya di VirtualBox-nya. Bisa kira-kira kan? Oke? Tapi beda komen prom aja nanti itu kan, Pak? Ya? Beda komen prom aja kan? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kalau kamu pakai Windows kan banyak bahasa sih.
banyak aplikasinya. Kalau di Unika pakai apa ini C++-nya? Borland Pak, tahun kapan itu udah ketinggalan? Pakai Borland C. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita belajar C itu kan jangan dibilang ketinggalan. C itu kan dasarnya. Mau pakai Java juga boleh, mau pakai NetBeans juga boleh. Pakai NetBeans. Sama perintahnya. Kalau seandainya kamu pakai, penting bahasanya bahasa C. Bahasa C. Bahasa C sama aja dia. NetBeans sudah kenal NetBeans? Belum kenal NetBeans ya? Halo? Belum Pak. Belum ya? Nah, ini. Belum, Pak. Belum ya? Kalau NetBeans mungkin nanti semester atas ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti walaupun dia pakai Borland C, boleh dicoba. Tapi untuk kali ini nanti saya share aja ini apanya namanya yang di programnya. Saya share aja ya. Saya share nanti kan boleh langsung copy. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah bosan kali hari ini, udah 3 kali ketemu. Ya kan, Wilman? Wah, aku terus ditanya, Pak. Tanya soal yang lain lah, Pak. Pak, Kalau bosannya, bosan, Pak. Ya? menurut saya ada bedanya tuh Pak, nanti perintah di Borland nggak bakal sama kayak yang di sini Pak. Soalnya kan kalau di Borland tuh harus pakai gates buat berhenti tuh. Dan di sini kan nggak ada gates tuh. Oh ya. Ya kan? Ya. Kalau pakai return bisa. Return tuh yang udah IDE Pak biasanya Pak. Kalau Borland kan belum Pak. Belum ya? Iya. Ya, perbedaannya mungkin hanya di situ aja, di gates. Saya bilang ketinggalan tadi. Di gates. Kalau dia ya pakai Borland ya. Coba aja. Nanti kalau ada salah boleh di screenshot ke saya ya. Oke, kita nggak usah lama-lama. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jangan si Wilman yang bertanya ya. Pak, kalau aku bertanya. Ya, makanya jangan Wilman yang bertanya, saya bilang. Yang lain. Iya. Kok dibatasi bertanya aja, Pak? Nah, iya, jangan Wilman. Jadi katanya kalau saya tanya Wilman, kok saya aja, Pak. Kan? Jadi saya bilang, jangan Wilman. Oke, Pak. Oke, saya kira nggak ada masalah, nanti dicoba. Tapi yang saya perhatikan yang ngirim tugas itu sedikit orangnya, paling 5 orang. Banyak yang tidak ngirim, saya lihat. Kirim lah ya. Lagi proses, Pak. Oh, proses. Oke. Padahal udah aku share sama orang itu, Pak. Udah di-share. Nah, baiknya Wilman. Malah yang lebih rajin saya lihat cewek yang ngirim itu. Masa sih Pak? Cowoknya biasanya lebih hebat kalau di praktek. Oke. Saya kembali ke yang tadi, yang teori. Ada yang mau ditanyakan tentang teori tadi? Soal itu. Nggak ada. Kalau gini, saya perhatikan di Edmodo kan kurang aktif tanya jawabnya. Kalau memang agak ribet, nanti bertanya dari WA juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan japri saya dari WA aja. Kenapa? Biar sama-sama tahu. Oke? Oke Pak. Nah, biar sama-sama tahu. Siapa tahu pertanyaan Andreas itu sama juga dengan pertanyaan teman yang lainnya. Jadi sekalian semua dapat jawaban. Jangan japri. Oke?
Oke, Pak. Oke. Kita sampai sini aja ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore deh ya. Selamat sore, salam, sampai Sore, Pak. di ujian. Ada yang nggak ada yang mau ditanyakan tentang ujian? Pak, Hah? kisi, Pak. Apa? Kisi-kisi ujian gimana, Pak? Model soal. Sama dengan yang kuisnya tadi. Oke, gitu, Pak. Seperti itu. Kalau saya kan teori nggak usah dibahas. Saya menjelaskan teori juga agak apa saya bacakan aja nanti modelnya kalau di teori. Jadi di teori itu nggak banyak. Tapi kan kita kayak gini kan open book semua kan. Ya, Oh, nggak masalah. Tapi yang tadi penjadwalan itu semua algoritma itu nanti keluar. Jadi diusahakan itu benar-benar harus paham. Jadi sebelum kita ujian minggu depan, boleh bertanya dari WA ya. Ya, Pak. Oke. Sampai di sini. Selamat sore. Shalom. Shalom. Sore, Pak.